Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, di channel Dunia Tutorial. Oke, di video kali ini saya lebih tepatnya akan mereview alat-alat untuk buat konten teman-teman. Contohnya seperti ini, ada mikrofon Boya dan juga ada mini LED dari Ulanzi teman-teman. Jadi dua produk ini yang akan mensupport teman-teman lebih pastinya untuk merecord atau untuk membuat konten di indoor ataupun outdoor ya teman-teman. Kenapa sih bilang indoor atau outdoor? Nah, jadi kalau teman-teman di indoor mungkin masih bisa ya buat menentukan cahaya yang bagus, terus juga audio yang baik. Ketika kalian di outdoor, teman-teman juga akan susah mendapatkan audio yang baik dan juga serta lighting yang baik, apalagi itu di malam hari teman-teman, seperti itu. Makanya saya benar-benar mau rekomendasikan dua produk ini buat teman-teman yang benar-benar worth it ya, karena sudah saya coba sekitar 2-3 bulanan teman-teman, dan benar-benar ini itu hasilnya memuaskan teman-teman. Jadi seperti ini untuk produknya, kotaknya. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu. Apa tuh? Paling kecil kali ya, atau paling besar aja deh ya, seperti ini dia. Ini mikrofon universal ya, bertipekan cardioid mikrofon. Mereknya itu dari Boya. Di sini ada tulisannya nih, Boya, dan juga logonya dengan modelnya itu adalah BYMM1 teman-teman. Seperti itu. Dan di atas sini ada seperti barcode gitu ya. Jadi ini tuh kalau dilepas dia tuh secret kode teman-teman, untuk ngecek originalitasan produknya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang percaya sama yang produk teman-teman beli dari Boya ini, teman-teman bisa langsung ke website Boya aja di www.boyastripmic.com teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja ya, buka dan nanti isinya ada kodenya, dan itu kodenya teman-teman masukin ke websitenya, nanti akan teridentifikasi di sana apakah produk teman-teman itu original atau tidak teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini dia ada compatible dengan smartphone, tablet, desktop atau laptop ya. Di sini ada mirrorless atau DSLR dan juga cam recorder atau biasa orang bilang itu handycam ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk bagian samping seperti ini, dia itu BYMM1 universal kan gini doang ya. Dan bagian samping sini juga sama aja. Dan bagian belakangnya kita lihat sekarang ada fitur teman-teman. Cuman udah ini ya, namanya juga baru udah kepake sekitar 2 bulanan ya, hampir 3 bulan bahkan. Nah, untuk fitur yang pertama ini dia sama seperti yang di depan ya, compatible dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, akan seperti recorder, audio recorder, dan masih banyak yang lagi. Audio recorder itu contohnya seperti apa ya teman-teman? Seperti sound card atau mixer ya, yang ada nyolok ke komputer teman-teman, itu bisa disambungkan. Mikrofon ini bisa disambungkan ke sana teman-teman. Seperti itu contohnya. Dan fitur yang kedua itu dia compact dan juga ringan untuk ukuran traditional mic. Dan fitur yang ketiga itu dia menggunakan bahan metal teman-teman, bahan metal. Dan yang kelima ini kita mendapatkan professional very whistle teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Kenapa dia ini dibilang directional mic? Karena ya tadi bentuknya kecil, tidak terlalu besar ya, jadi dibilang compact, ringan, dan juga bahannya ini saya suka teman-teman, bahannya metal dan tidak menggunakan baterai. Beda sama mikrofon terduit saya sebelumnya seperti ini. Ini dia cuma foam doang biasa, tipis ya. Terus dia berbahan plastik dan menggunakan baterai. Satu lagi nih yang paling bikin males teman-teman, bentuknya besar ya, jadi kurang fleksibel untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Sedangkan mikrofon Boya ini adalah bentuknya kecil dan kualitasnya pun bukan yang jelek-jelek banget ya teman-teman, yang bener worth it lah kualitasnya gitu kan. Terus ukuran mikrofon tidak menggunakan baterai itu ini sudah bagus teman-teman. Oke, lagi ke bagian bawah ada spesifikasi di sini. Untuk spesifikasinya itu pola patternnya dia cardioid ya. Cardioid itu merekam dari 3 sisi yang berbeda. Terus yang kedua ini frekuensi responnya 3519 kHz ya teman-teman. Dan di sini ada juga sensitivitasnya minus 42 desibel, kurang dari 1 desibel per 0 desibel sama 1 volt per PA 1 kHz, dengan sinyal noise rasionya itu di 70 desibel SPL. Dan dia menggunakan jack 3,5 mm, menggunakan konektornya TRS dan juga TRRS.
Jadi yang TRS nya itu ke mikrofon dah ya, dan TRS nya itu nyambung ke ini ya, ke jack device nya teman-teman, seperti itu. Untuk dimensinya di sini 22 mm kali 81 mm dengan berat bersihnya hanya di 86 gram teman-teman, cukup ringan. Dan produk ini itu made in China. Pabrikannya namanya adalah Shenzhen Jias Photo Industrial teman-teman. Dan di sini dia Boya memiliki dua website ya. Yang pertama itu website adalah di www.boyastreaming.com dan www.jias.com teman-teman. Seperti itu untuk websitenya. Oke, kita lanjut buka aja barangnya dalam seperti apa. Pertama-tama kita ini dia nih, seperti ini pouch ya. Ada pouch Boya. Sini kita dapat gratis ya, nggak beli teman-teman. Kita dapat tadi packingnya. Sini ada logo Boyanya dan tulisannya Boya seperti itu. Ini embos-embosan ya. Ini berbahan kulit teman-teman, atau bisa dibilang glitter ya. Tetapi kulitnya bukan kulit asli teman-teman. Ini adalah kulit sintetis. Ya cuman lumayan buat teman-teman yang suka traveling. Ini memperingan ini beban teman-teman sehingga mudah dibawa jadinya. Dan nggak perlu naruh acak-acakan seperti itu. Oke. Terus untuk di sini ada user manual atau manual book, atau bisa dibilang apa ya, kitab-kitab bisa orang bilang teman ya, seperti ini. Tulisan Boya BYM1 Universal Conduit Microphone teman-teman. Oke, kita buka di sini. Oke, untuk ini adalah namanya instruksi manual teman-teman. Sini ada thank you for purchasing Boya BYM1. Terima kasih sudah membeli Boya BYM1 teman-teman. Di sini ada fitur spesifikasi sama aja sama di bagian belakang box tadi, cuman di sini ada bedanya di spesifikasi. Ada tambahan transducernya itu electret condenser teman-teman. Seperti itu aja sih, nggak ada lebihan lagi. Di sini ada what's included, nggak terlalu penting. Kita langsung next aja. Oke. Di bagian sini itu ada spesifikasi teman-teman. Spesifikasinya di sini ada diagram dari frekuensi respon ya, lebih tepatnya. Yang di atas ini diagram, dan di bawah juga diagram sih. Cuma saya juga kurang paham sama audio gitu. Ini dari minus berapa? Mungkin minus 18 kali ya, atau minus 16, saya kurang paham nih. Terus dia naik sampai ke di sini berapa nih? 0 desibel teman-teman. Seperti itu. Di sini ada tulisannya desibel Ray 1 volt per PA, itu ya kurang paham. Oke, dan ini ada juga nih diagramnya seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Oke, sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami masalah. Di sini untuk problemnya ya buat teman-teman yang memiliki masalah di sini, dan juga di sini langsung ada solusinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi nyari ya. Oke, segitu aja, sisanya bahasa Cina teman-teman. Cunima ya. Oke. Oke teman-teman, nah, kita lanjut buka aja ya untuk barang-barangnya. Ya, oke. Sini. Wow, sorry teman-teman. Oke, di sini auto holdernya, pegangannya lebih tepatnya. Dan untuk masukin ke mounting, dan juga di sini ada dratnya teman-teman. Seperti itu. Ada kabel konektornya. Nggak lupa dengan mikrofonnya teman-teman. Dan juga ini dia professional Fury windshield teman-teman. Nah, ini dia yang saya suka teman-teman. Kenapa? Lumayan cukup bagus dan cukup baik untuk meredam noise. Di dalamnya ini ada busanya ada busa. Bukan busa ya, foam. Sama seperti mikrofon yang tadi, ada foamnya. Dan juga di sini itu bulu-bulu gitu teman-teman. Jadi dia double gitu lah, double untuk redam noise. Langsung aja kita masukin teman-teman, seperti ini. Itu mikrofon Boya. Dan pastikan tulisan Boyanya di bagian atas saat masang holder ya, supaya teman-teman itu merekamnya dari sisi kanan, kiri, juga depan sesuai. Jadi kalau ini di samping ya, jadinya teman-teman ngerekam dari atas, bawah, dan juga depan. Jadi kurang baik lah ini ya. Oke, dan untuk masalah konektor teman-teman, coloknya itu adalah yang seperti huruf L ini.
ke mikrofon dan yang lurus ini ke device. Jangan sampai teman-teman salah pasang ya, yang lurus ini ke mikrofon dan miring ini device. Teman-teman tidak akan terikut untuk suara teman-teman, jadi seperti ke mute gitulah suaranya. Jadi jangan sampai salah pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini yang bener ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke mini LED nya yang tadi ya. Kan kita pasang, coba ini ya, kita pasang ke mini LED karena di situ ada mounting juga ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini untuk LED nya. Ini Ulanzi W49 LED mini LED video light teman-teman. Tulisannya quality item /by Ulanzi, samping kosong, bagian atasnya. Nah, untuk spesifikasinya ini ada di bagian atas teman-teman. Beda kalau tadi kan di bagian belakang produk, kalau ini di bagian atas box produk teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED, light source-nya 49 LED bridge, color temperaturnya itu 6000 Kelvin ya, 6000 Kelvin maksudnya. Illuminasi 800 LM atau 800 luminance bisa dibilang. Illuminasi angle-nya itu 60 derajat ya, maksudnya lebar mencahayai ke depan itu adalah 60 derajat. Dan light distance-nya atau bisa dibilang jangkauan jaraknya itu bisa sampai 5 meter untuk menerangi ke depan teman-teman, seperti itu. Cukup jauh dan cukup lebar teman-teman. Oke lah. Oke, terus untuk working voltage-nya DC 3 volt dengan power-nya 5 watt. Kenapa di sini untuk working-nya itu 3 volt teman-teman? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 ya, 2 buah. Karena per satu baterai A2 itu sekitaran 1,5 volt. Jadi karena menggunakan 2, di sini dia ditulis working voltage-nya adalah DC 3 volt teman-teman. Oke, untuk bagian belakangnya di sini ada 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu ada trickle mounting, ada 3 mounting tambahan ya buat teman-teman nambah aksesoris. Dan yang kedua bisa digunakan juga untuk di gimbal. Dan yang ketiga itu dia bagus untuk pembuatan film teman-teman, perfect for filmmaking, seperti itu. Dan untuk produk ini, itu yang teman-teman kepo sama produk Ulanzi lainnya, atau kepo dengan produk ini dari spesifikasi on webnya, teman-teman bisa langsung search aja di Google www.ulanzi.com dan teman-teman tinggal cari-cari aja di website langsung. Mungkin ada lighting yang lebih teman-teman suka ya. Proses sudah segini sudah cukup baik untuk menyinari ya teman-teman, untuk mencahayai gitu ya dibilang. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup beli yang W49 LED ini aja. Dan untuk pabrikannya itu bernama Shenzhen Ulanzi Technology teman-teman. Produk ini juga sama, made in China. Oke, kita langsung buka aja. Nah, seperti ini produknya. Dan sini ada kitab-kitab lagi teman-teman. Atau apa nih, user guide. Oh, di sini ada silika gel, ada quality control paste juga. Oke, benar, user guide. Sini ada safety tips, ada warning, ada apa lagi nih? Ada spesifikasi dan ada part diagram. Part diagram itu ada 4 teman-teman. Extensive groove, switch, battery cover, 4 battery groove, seperti itu. Nggak terlalu penting ya ini ya. Terus ini apa nih? Ada photo reflect install dan masih banyak lagi. Ada charging for battery juga di sini. Oke. Ini dia untuk lightingnya. Ini juga sama nih, ada drat juga. Dan sini untuk switch on off-nya diputar. Sini untuk memasukkan baterai memang. Nah, seperti ini dia. Yang kasih beritahu bahwa baterai ini adalah 1,5 volt. Ya, jelas ya. Oke. Dan untuk mini LED ini juga cukup lumayan soft. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pecah. Teman-teman tinggal ukur jarak aja supaya lebih soft lagi. Oke, segini cukup lumayan soft ya. Kalau terlalu dekat kan pecah ini memang. Teman-teman atur jarak supaya nggak pecah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau pasang mini, bukan mini ya, pasang kardioid mikrofon ke sini juga bisa, seperti yang contohnya tadi ini yang Boya. Tolong pasang di samping atau di atas, cuman saya lebih suka di samping karena jadi nggak terlalu menghalangi ya teman-teman. Seperti ini kita kencengin aja untuk mountingnya dan
teman-teman taruh mic Boyanya ini ke atas ya. Teman-teman tinggal colok aja ke device teman-teman, dan seperti ini untuk setup saya teman-teman. Oke, nggak terlalu ribet, jadi seperti ini. Dan teman-teman tinggal masukin aja ke ini misalkan apa ya, ke holder smartphone misalkan ini yang ada mountingnya seperti ini, atau teman-teman pegang langsung ke tripod juga bisa ini ya, kalau cuma pengen menyinari aja. Contohnya seperti ini, ada mikrofon Boya dan juga ada mini LED dari Ulanzi teman-teman. Jadi dua produk ini yang akan mensupport teman-teman lebih pastinya untuk merecord atau untuk membuat konten di indoor ataupun outdoor ya teman-teman. Kenapa sih bilang indoor atau outdoor? Nah, jadi kalau teman-teman di indoor mungkin masih bisa ya buat menentukan cahaya yang bagus, terus juga audio yang baik. Ketika kalian di outdoor, teman-teman juga akan susah mendapatkan audio yang baik dan juga serta lighting yang baik, apalagi itu di malam hari teman-teman, seperti itu. Makanya saya benar-benar mau rekomendasikan dua produk ini buat teman-teman yang benar-benar worth it ya, karena sudah saya coba sekitar 2-3 bulanan teman-teman, dan benar-benar ini itu hasilnya memuaskan teman-teman. Jadi seperti ini untuk produknya, kotaknya. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu, apa tuh? Paling kecil kali ya, atau paling besar aja deh ya, seperti ini dia. Ini mikrofon universal ya, bertipekan cardioid mikrofon. Mereknya itu dari Boya, di sini ada tulisannya nih Boya, dan juga logonya dengan modelnya itu adalah BYMM1 teman-teman, seperti itu. Dan di atas sini ada seperti barcode gitu ya. Jadi ini tuh kalau dilepas dia tuh secret code teman-teman, untuk ngecek originalitasan produknya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang percaya sama yang produk teman-teman beli dari Boya ini, teman-teman bisa langsung ke website Boya aja di www.boyastripmic.com teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja ya, buka, dan nanti isinya ada kodenya, dan itu kodenya teman-teman masukin ke websitenya, nanti akan teridentifikasi di sana apakah produk teman-teman itu original atau tidak teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini dia ada compatible dengan smartphone, tablet, desktop atau laptop ya. Di sini ada mirrorless atau DSLR dan juga cam recorder atau biasa orang bilang itu handycam ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk bagian samping seperti ini, dia itu BYMM1 universal gini doang ya. Dan bagian samping sini juga sama aja. Dan bagian belakangnya kita lihat sekarang ada fitur teman-teman. Cuman udah ini ya, namanya juga baru udah kepake sekitar 2 bulanan ya, hampir 3 bulan bahkan. Nah, untuk fitur yang pertama ini dia sama seperti yang di depan ya, compatible dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, akan seperti game recorder, audio recorder, dan masih banyak yang lagi. Audio recorder itu contohnya seperti apa ya teman-teman? Seperti sound card atau mixer ya, yang ada nyolok ke komputer teman-teman, itu bisa disambungkan, mikrofon ini bisa disambungkan ke sana teman-teman, seperti itu contohnya. Dan fitur yang kedua itu dia compact dan juga ringan untuk ukuran tradisional mic. Dan fitur yang ketiga itu dia menggunakan bahan metal teman-teman, bahan metal. Dan yang kelima ini kita mendapatkan professional Very Winsel teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Kenapa dia ini dibilang directional mic? Karena ya tadi bentuknya kecil, tidak terlalu besar ya, jadi dibilang compact, ringan, dan juga bahannya ini saya suka teman-teman, bahannya metal dan tidak menggunakan baterai. Beda sama mikrofon cardioid saya sebelumnya seperti ini. Ini dia cuma foam doang biasa, tipis ya. Terus dia berbahan plastik dan menggunakan baterai. Satu lagi nih yang paling bikin males teman-teman, bentuknya besar ya, jadi kurang fleksibel untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Sedangkan mikrofon Boya ini adalah bentuknya kecil dan kualitasnya pun bukan
yang jelek-jelek banget ya teman-teman, yang bener worth it lah kualitasnya gitu kan. Terus ukuran mikrofon tidak menggunakan baterai itu ini sudah bagus teman-teman. Oke, lanjut ke bagian bawah ada spesifikasi di sini. Untuk spesifikasinya itu polar patternnya dia cardioid ya. Cardioid itu merekam dari 3 sisi yang berbeda. Terus yang kedua ini frekuensi responnya 3519 kHz ya teman-teman. Dan di sini ada juga sensitivitasnya minus 42 desibel, kurang lebih 1 desibel per 0 desibel sama 1 volt per PA 1 kHz dengan sinyal noise ratio-nya itu di 70 desibel SPL. Dan dia menggunakan jack 3,5 mm, menggunakan apa ini konektornya TRS dan juga TRRS. Jadi yang TRS-nya itu ke mikrofon dah ya, dan TRRS-nya itu nyambung ke ini ya, ke jack device-nya teman-teman, seperti itu. Untuk dimensinya di sini 22 mm kali 81 mm dengan berat bersihnya hanya di 86 gram teman-teman, cukup ringan. Dan produk ini itu made in China. Pabrikannya namanya adalah Shenzhen Jias Photo Industrial teman-teman. Dan di sini dia Boya memiliki 2 website ya. Yang pertama itu website adalah di www.boyastripping.com dan www.jias.com teman-teman. Seperti itu untuk websitenya. Oke, kita lanjut buka aja barangnya di dalam seperti apa. Pertama-tama kita ini dia nih, seperti ini pouch ya. Ada pouch Boya. Sini kita dapat gratis ya, nggak beli teman-teman. Kita dapat tadi packingnya. Sini ada logo Boyanya dan tulisannya Boya seperti itu. Ini embos-embosan ya. Ini berbahan kulit teman-teman, atau bisa dibilang glitter ya. Tetapi kulitnya bukan kulit asli teman-teman. Ini adalah kulit sintetis. Ya cuman lumayan buat teman-teman yang suka traveling, ini memperingankan beban teman-teman sehingga mudah dibawa jadinya. Dan nggak perlu naruh acak-acakan seperti itu. Oke. Terus untuk di sini ada user manual atau manual book, atau bisa dibilang apa ya, kitab-kitab bisa orang bilang teman ya, seperti ini. Tulisan Boya BYM1 Universal Cardioid Microphone teman-teman. Oke, kita buka di sini. Oke, untuk ini adalah namanya instruksi manual teman-teman. Sini ada thank you for purchasing Boya BYM1. Terima kasih sudah membeli Boya BYM1 teman-teman. Oke, sini ada fitur spesifikasi sama aja sama di bagian belakang box tadi, cuman di sini ada bedanya di spesifikasi. Ada tambahan transducernya itu electrode condenser teman-teman. Seperti itu aja sih, nggak ada lebihan lagi. Di sini ada what's include, nggak terlalu penting. Kita langsung next aja. Oke, di bagian sini itu ada spesifikasi teman-teman. Spesifikasinya di sini ada diagram dari frekuensi respon ya, lebih tepatnya. Yang di atas ini diagram, dan pun juga diagram sih. Cuma saya juga kurang paham sama audio gitu. Ini dari minus berapa? Mungkin minus 18 kali ya, atau minus 16, saya kurang paham nih. Terus dia naik sampai ke di sini berapa nih? 0 desibel teman-teman. Seperti itu. Terus ada tulisannya desibel re 1 volt per PA, itu ya kurang paham. Oke, dan ini ada juga nih diagramnya seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Oke, sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami masalah. Di sini untuk problemnya ya buat teman-teman yang memiliki masalah di sini, dan juga di sini langsung ada solusinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi nyari ya. Oke, ini segitu aja, sisanya bahasa Cina teman-teman. Conima ya. Oke. Oke teman-teman, nah, kita lanjut buka aja ya untuk barang-barangnya. Ya, oke. Sini. Oh, sorry teman-teman. Oke, di sini untuk holdernya, pegangannya lebih tepatnya, dan untuk masukin ke mounting, dan juga di sini ada dratnya teman-teman. Seperti itu. Ada kabel konektornya. Nggak lupa dengan mikrofonnya teman-teman. Dan juga ini dia professional Fury windshield teman-teman. Nah, ini dia yang saya suka teman-teman. Kenapa? Lumayan cukup bagus dan cukup baik untuk meredam noise. Di dalamnya ini ada busa
busanya ada busa, bukan busa ya, foam sama seperti mikrofon yang tadi ada foamnya, dan juga di sini itu bulu-bulu gitu teman-teman. Jadi dia double gitulah, double untuk redam noise. Langsung aja kita masukin teman-teman seperti ini, mikrofon boya, dan pastikan pasang boyanya di bagian atas saat masang holder ya, supaya teman-teman itu merekamnya dari sisi kanan kiri juga depan sesuai. Jadi kalau ini di samping ya, jadinya teman-teman ngerekam dari atas bawah juga depan, jadi kurang baik lah ini ya. Oke, dan untuk masalah konektor teman-teman coloknya itu adalah yang seperti huruf L ini ke mikrofon, dan yang lurus ini ke device. Jangan sampai teman-teman salah pasang ya, yang lurus ini ke mikrofon dan miring ini device, teman-teman tidak akan terikut untuk suara teman-teman. Jadi seperti ke-mute gitulah suaranya. Jadi jangan sampai salah pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini yang bener ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke mini LED nya yang tadi ya. Akan kita pasang, coba ini ya. Kita pasang ke mini LED karena di situ ada mounting juga ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini untuk LED nya. Ini Ulanzi W49 LED mini LED video light teman-teman. Tulisannya quality item /by Ulanzi, samping kosong, bagian atasnya. Nah, untuk spesifikasinya ini ada di bagian atas teman-teman. Beda kalau yang tadi kan di bagian belakang produk, kalau ini di bagian atas box produk teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED, light source-nya 49 LED bridge, color temperaturnya itu 6000 Kelvin ya, 6000 Kelvin maksudnya. Illuminasi 800 LM atau 800 lumen bisa dibilang. Illuminasi nyalanya itu 60 derajat ya, maksudnya lebar mencahayai ke depan itu adalah 60 derajat. Dan light distance-nya atau bisa dibilang jangkauan jaraknya itu bisa sampai 5 meter untuk menerangi ke depan teman-teman, seperti itu. Cukup jauh dan cukup lebar teman-teman. Oke lah. Oke, terus untuk working voltage-nya DC 3 volt dengan power 5,5 watt. Kenapa di sini untuk workingnya itu 3 volt teman-teman? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 ya, 2 buah. Karena per satu baterai A2 itu sekitaran 1,5 volt. Jadi karena menggunakan 2, di sini dia ditulis working voltage-nya adalah DC 3 volt teman-teman. Oke, untuk bagian belakangnya di sini ada 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu ada trickle to mounting, ada 3 mounting tambahan ya buat teman-teman namanya aksesoris. Dan yang kedua bisa digunakan juga untuk di gimbal. Dan yang ketiga itu dia bagus untuk pembuatan film teman-teman, perfect for filmmaking, seperti itu. Dan untuk produk ini, yang teman-teman kepo sama produk Ulanzi lainnya atau kepo dengan produk ini dari spesifikasi on webnya, teman-teman bisa langsung search aja di Google www.ulanzi.com, dan teman-teman tinggal cari-cari aja di website langsung. Mungkin ada lighting yang lebih teman-teman suka ya. Proses sudah segini sudah cukup baik untuk menyinari ya teman-teman, untuk mencahayai gitu ya dibilang. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup beli yang W49 LED ini aja. Dan untuk pabrikannya itu bernama Shenzhen Ulanzi Technology teman-teman. Produk ini juga sama, made in China. Oke, kita langsung buka aja. Nah, seperti ini produknya. Dan sini ada kitab-kitab lagi teman-teman. Atau apa nih, user guide. Oh, di sini ada Silica Gel, ada quality control paste juga. Oke, benar, user guide. Sini ada safety tips, ada warning, ada apa lagi nih? Ada spesifikasi dan ada part diagram. Part diagram itu ada 4 teman-teman. Extensive groove, switch, battery cover, 4 battery groove, seperti itu. Nggak terlalu penting ya ini ya. Terus ini apa nih? Ada photograph like install, dan masih banyak lagi. Ada charging for battery juga di sini. Oke. Ini dia untuk lightingnya. Ini juga sama nih, ada drat juga. Dan sini untuk switch on off nya diputar. Sini untuk memasukkan baterai teman-teman. Nah, seperti ini dia. Saya kasih beritahu bahwa baterai ini adalah 1,5 volt. Ya, jelas ya. Oke. Dan untuk
mini LED ini juga cukup lumayan soft, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pecah. Teman-teman tinggal ukur jarak aja supaya lebih soft lagi. Oke, segini cukup lumayan soft ya. Kalau terlalu dekat kan pecah ini memang. Teman-teman atur jarak supaya nggak pecah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau pasang bukan mini ya, pasang karbit mikrofon ke sini juga bisa, seperti yang contohnya tadi ini yang Boya, tolong pasang di samping atau di atas. Cuman saya lebih suka di samping karena jadi nggak terlalu menghalangi ya teman-teman. Seperti ini, kita kencengin aja untuk mountingnya, dan teman-teman taruh mic Boya ini ke atas ya. Teman-teman tinggal colok aja ke device teman-teman, dan seperti ini untuk setup saya teman-teman. Karena nggak terlalu ribet, jadi seperti ini. Dan teman-teman tinggal masukin aja ke ini, misalkan apa ya, ke holder smartphone misalkan yang ada mountingnya seperti ini, atau teman-teman pegang langsung ke tripod juga bisa ini ya, kalau cuma pengen menyinari aja. Contohnya seperti ini, ada mikrofon Boya dan juga ada mini LED dari Ulanzi teman-teman. Jadi dua produk ini yang akan mensupport teman-teman lebih pastinya untuk merecord atau untuk membuat konten di indoor ataupun outdoor ya teman-teman. Kenapa sih bilang indoor atau outdoor? Nah, jadi kalau teman-teman di indoor mungkin masih bisa ya buat menentukan cahaya yang bagus, terus juga audio yang baik. Ketika kalian di outdoor, teman-teman juga akan susah mendapatkan audio yang baik dan juga serta lighting yang baik, apalagi itu di malam hari teman-teman, seperti itu. Makanya saya benar-benar mau rekomendasikan dua produk ini buat teman-teman yang benar-benar worth it ya, karena sudah saya coba sekitar 2-3 bulanan teman-teman, dan benar-benar ini itu hasilnya memuaskan teman-teman. Jadi seperti ini untuk produknya, kotaknya. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu, apa tuh, paling kecil kali ya, untuk paling besar aja deh ya. Seperti ini dia, ini mikrofon universal ya, bertipekan cardioid mikrofon. Mereknya itu dari Boya, di sini ada tulisannya nih Boya, dan juga logonya dengan modelnya itu adalah BY-MM1 teman-teman, seperti itu. Dan di atas sini ada seperti barcode itu ya. Jadi ini tuh kalau dilepas dia tuh secret kode teman-teman, untuk ngecek originalitasan produknya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang percaya sama yang produk teman-teman beli dari Boya ini, teman-teman bisa langsung ke website Boya aja di www.boyastripmic.com teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja ya, buka, dan nanti isinya ada kodenya, dan itu kodenya teman-teman masukin ke websitenya, nanti akan teridentifikasi di sana apakah produk teman-teman itu original atau tidak teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini dia ada compatible dengan smartphone, tablet, desktop atau laptop ya. Di sini ada mirrorless atau DSLR, dan juga cam recorder atau biasa orang bilang itu handycam ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk bagian samping seperti ini, dia itu BY-MM1 universal kan gini doang ya. Dan bagian samping sini juga sama aja. Dan bagian belakangnya kita lihat sekarang ada fitur teman-teman. Cuman udah ini ya, namanya juga baru udah kepake sekitar 2 bulanan ya, hampir 3 bulan bahkan. Nah, untuk fitur yang pertama ini dia sama seperti yang di depan ya, compatible dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, akan seperti recorder, audio recorder, dan masih banyak yang lagi. Audio recorder itu contohnya seperti apa ya teman-teman? Seperti sound card atau mixer ya, yang ada nyolok ke komputer teman-teman, itu bisa disambungkan. Mikrofon ini bisa disambungkan ke sana teman-teman, seperti itu contohnya. Dan fitur yang kedua itu dia compact dan juga ringan untuk ukuran tradisional mic. Dan fitur yang ketiga itu dia menggunakan bahan metal teman-teman, bahan metal. Dan yang kelima ini kita mendapatkan professional very whistle teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Kenapa dia ini dibilang directional mic?
karena ya itu tadi bentuknya kecil, tidak terlalu besar ya, jadi dibilang compact, ringan, dan juga bahannya ini saya suka teman-teman, bahannya metal dan tidak memakan baterai. Beda sama mikrofon duit saya sebelumnya seperti ini. Ini dia cuma foam doang biasa, tipis ya. Terus dia berbahan plastik dan menggunakan baterai. Satu lagi nih yang paling bikin males teman-teman, bentuknya besar ya, jadi kurang fleksibel untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Sedangkan mikrofon Boya ini adalah bentuknya kecil dan kualitasnya pun bukan yang jelek-jelek banget ya teman-teman, yang bener worth it lah kualitasnya gitu kan. Terus ukuran mikrofon tidak menggunakan baterai itu ini sudah bagus teman-teman. Oke, lagi ke bagian bawah ada spesifikasi di sini. Untuk spesifikasinya itu pola patternnya dia cardioid ya. Cardioid itu merekam dari 3 sisi yang berbeda. Terus yang kedua ini frekuensi responnya 3519 kHz ya teman-teman. Dan di sini ada juga sensitivitasnya minus 42 desibel kurang dari 1 desibel per 0 desibel sama 1 volt per PA 1 kHz dengan sinyal noise ratio-nya itu di 70 desibel SPL. Dan dia menggunakan jack 3,5 mm, menggunakan apa ini konektornya TRS dan juga TRS. Jadi yang TRS-nya itu ke mikrofon dah ya, dan TRS-nya itu nyambung ke ini ya, ke jack device-nya teman-teman, seperti itu. Untuk dimensinya di sini 22 mm x 81 mm dengan berat bersihnya hanya 86 gram teman-teman, cukup ringan. Dan produk ini itu made in China. Pabrikannya namanya adalah Shenzhen Jias Photo Industrial teman-teman. Dan di sini dia Boya memiliki 2 website ya. Yang pertama itu website adalah di www.boyastreaming.com dan www.jias.com teman-teman. Seperti itu untuk websitenya. Oke, kita lanjut buka aja barangnya dalam seperti apa. Pertama-tama kita ini dia nih, seperti ini pouch ya. Ada pouch Boya. Sini kita dapat gratis ya, nggak beli teman-teman. Kita dapat tadi packingnya. Sini ada logo Boyanya dan tulisannya Boya seperti itu. Ini embos-embosan ya. Ini berbahan kulit teman-teman, atau bisa dibilang leather ya. Tetapi kulitnya bukan kulit asli teman-teman. Ini adalah kulit sintetis. Ya cuman lumayan buat teman-teman yang suka traveling, ini memperingankan beban teman-teman sehingga mudah dibawa jadinya. Dan nggak perlu naruh acak-acakan seperti itu. Oke. Terus untuk di sini ada user manual atau manual book, atau bisa dibilang apa ya? Kitab bisa orang bilang teman ya, seperti ini. Tulisan Boya BYM1 Universal Cardioid Microphone teman-teman. Oke, kita buka di sini. Oke, untuk ini adalah namanya instruksi manual teman-teman. Sini ada thank you for purchasing Boya BYM1. Terima kasih sudah membeli Boya BYM1 teman-teman. Oke, sini ada fitur spesifikasi sama aja sama di bagian belakang box tadi, cuman di sini ada bedanya di spesifikasi. Ada tambahan transducernya itu electret condenser teman-teman, seperti itu aja sih, nggak ada lebihan lagi. Di sini ada what's include, nggak terlalu penting. Kita langsung next aja. Oke, bagian sini itu ada spesifikasi teman-teman. Spesifikasinya di sini ada diagram dari frekuensi respon ya, lebih tepatnya. Yang di atas ini diagram, dan pun juga diagram sih. Cuma saya juga kurang paham sama audio gitu. Ini dari minus berapa, mungkin minus 18 kali ya, atau minus 16, saya kurang paham nih. Terus dia naik sampai ke di sini berapa nih, 0 desibel teman-teman, seperti itu. Terus ini ada tulisannya desibel ray 1 volt per PA, itu ya kurang paham. Oke, dan ini ada juga nih diagramnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami masalah. Di sini untuk problemnya ya buat teman-teman yang memiliki masalah di sini, dan juga di sini langsung ada solusinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi nyari ya. Oke, segitu aja, sisanya bahasa Cina teman-teman. Conima ya. Oke. Oke teman-teman, nah, kita lanjut buka aja ya untuk barang-barangnya ya. Oke, sini
sorry teman-teman. Oke, di sini untuk holdernya, pegangannya lebih tepatnya, dan untuk masukin ke mounting, dan juga di sini ada dratnya teman-teman. Seperti itu. Ada kabel konektornya. Nggak lupa dengan mikrofonnya teman-teman. Dan juga ini dia professional Fury windshield teman-teman. Nah ini dia yang saya suka teman-teman. Kenapa? Lumayan cukup bagus dan cukup baik untuk meredam noise. Di dalamnya ini ada busanya, ada busa. Bukan busa ya, foam. Sama seperti mikrofon yang tadi, ada foamnya. Dan juga di sini itu bulu-bulu gitu teman-teman. Jadi dia double gitu lah, double untuk redam noise. Langsung aja kita masukin teman-teman, seperti ini. Mikrofon boya, dan pastikan tulisan boyanya di bagian atas saat masang holder ya, supaya teman-teman itu merekamnya dari sisi kanan gitu ya, juga depan sesuai. Jadi kalau ini di samping ya, jadinya teman-teman ngerekam dari atas bawah dan juga depan, jadi kurang baik lah ini ya. Oke, dan untuk masalah konektor teman-teman, coloknya itu adalah yang seperti huruf L ini ke mikrofon, dan yang lurus ini ke device. Jangan sampai teman-teman salah pasang ya, yang lurus ini ke mikrofon dan miring ini device. Teman-teman tidak akan terikut untuk suara teman-teman, jadi seperti ke-mute gitulah suaranya. Jadi jangan sampai salah pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini yang bener ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke mini LED nya yang tadi ya. Akan kita pasang, coba ini ya, kita pasang ke mini LED karena di situ ada mounting juga ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini untuk LED nya. Ini Ulanzi W49 LED mini LED video light teman-teman. Tulisannya quality item /by Ulanzi, samping kosong. Bagian atasnya, nah untuk spesifikasinya ini ada di bagian atas teman-teman. Beda kalau tadi kan di bagian belakang produk, kalau ini di bagian atas box produk teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED, light source-nya 49 LED bridge, color temperaturnya itu 6000 Kelvin ya, 6000 Kelvin maksudnya. Illuminasi 800 LM atau 800 lumen bisa dibilang. Illuminasi angle-nya itu 60 derajat ya, maksudnya lebar mencahayai ke depan itu adalah 60 derajat. Dan light distance-nya atau bisa dibilang jangkauan jaraknya itu bisa sampai 5 meter untuk menerangi ke depan teman-teman, seperti itu. Cukup jauh dan cukup lebar teman-teman. Oke lah. Oke, terus untuk working voltage-nya DC 3 volt dengan powering 5 watt. Kenapa di sini untuk workingnya itu 3 volt teman-teman? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 ya, 2 buah. Karena per satu baterai A2 itu sekitar 1,5 volt. Jadi karena menggunakan 2, di sini dia ditulis working voltage-nya adalah DC 3 volt teman-teman. Oke, untuk bagian belakangnya di sini ada 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu ada 3 culture mounting, ada 3 mounting tambahan ya buat teman-teman nambah aksesoris. Dan yang kedua bisa digunakan juga untuk di gimbal. Dan yang ketiga itu dia bagus untuk pembuatan film teman-teman, perfect for filmmaking, seperti itu. Dan untuk produk ini, itu yang teman-teman kepo sama produk Ulanzi lainnya, atau kepo dengan produk ini dari spesifikasi on webnya, teman-teman bisa langsung search aja di Google www.ulanzi.com, dan teman-teman tinggal cari-cari aja di website langsung. Mungkin ada lighting yang lebih teman-teman suka ya. Proses sudah segini sudah cukup baik untuk menyinari ya teman-teman, untuk mencahayai gitu ya dibilang. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup beli yang W49 LED ini aja. Dan untuk pabrikannya itu bernama Shenzhen Ulanzi Technology teman-teman. Produk ini juga sama, made in China. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini produknya. Dan sini ada kitab-kitab lagi teman-teman. Atau apa nih, user guide. Oh, sini ada silika gel, ada quality control paste juga. Oke, benar, user guide. Sini ada safety tips, ada warning, ada apa lagi nih? Ada spesifikasi dan ada part diagram. Part diagram itu ada 4 teman-teman. Extensive groove, switch, battery cover, 4 battery groove, seperti itu. Nggak terlalu penting ya ini ya. Terus ini apa nih? Ada photograph like install dan masih banyak lagi.
ada charging for baterai juga di sini. Oke, ini dia untuk lightingnya. Ini juga sama nih, ada drat juga. Dan sini untuk switch on off nya diputar. Sini untuk memasukkan baterai teman-teman. Nah seperti ini dia. Saya kasih beritahu bahwa baterai ini adalah 1,5 volt. Ya jelas ya. Oke. Dan untuk build ini juga cukup lumayan soft. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pecah. Teman-teman tinggal ukur jarak aja supaya lebih soft lagi. Oke, segini cukup lumayan soft ya. Kalau terlalu dekat kan pecah ini. Memang atur jarak supaya nggak pecah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau pasang bukan mini ya, pasang kardioid mikrofon ke sini juga bisa. Seperti yang contohnya tadi ini yang Boya, tolong pasang di samping atau di atas. Cuman saya lebih suka di samping karena jadi nggak terlalu menghalangi ya teman-teman. Seperti ini kita kencengin aja untuk mountingnya, dan teman-teman taruh mic Boya ini ke atas. Ya, teman-teman tinggal colok aja ke device teman-teman. Dan seperti ini untuk setup saya teman-teman. Karena nggak terlalu ribet. Jadi seperti ini. Dan temen tinggal masukin aja ke ini misalkan ke holder smartphone misalkan ini yang ada mountingnya, dan seperti ini. Untuk teman-teman pegang langsung ke tripod juga bisa. Ini ya, kalau cuma pengen menyinari aja. Contohnya seperti ini. Ada mikrofon Boya dan juga ada mini LED dari Ulanzi teman-teman. Jadi dua produk ini yang akan mensupport teman-teman lebih pastinya untuk merecord atau untuk membuat konten di indoor ataupun outdoor ya teman-teman. Kenapa sih bilang indoor atau outdoor? Nah, jadi kalau teman-teman di indoor mungkin masih bisa ya buat menentukan cahaya yang bagus, terus juga audio yang baik. Ketika kalian di outdoor, teman-teman juga akan susah mendapatkan audio yang baik dan juga serta lighting yang baik, apalagi itu di malam hari teman-teman, seperti itu. Makanya saya benar-benar mau rekomendasikan dua produk ini buat teman-teman yang benar-benar worth it ya, karena sudah saya coba sekitar 2-3 bulanan teman-teman, dan benar-benar ini itu hasilnya memuaskan teman-teman. Jadi seperti ini untuk produknya, kotaknya. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling besar dulu, apa tuh? Paling kecil kali ya, atau paling besar aja deh ya. Seperti ini dia. Ini mikrofon universal ya, bertipekan cardioid mikrofon. Mereknya itu dari Boya. Di sini ada tulisannya nih, Boya, dan juga logonya dengan modelnya itu adalah BYMM1 teman-teman. Seperti itu. Dan di atas sini ada seperti barcode gitu ya. Jadi ini tuh kalau dilepas dia tuh secret code teman-teman, untuk ngecek originalitasan produknya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang percaya sama yang produk teman-teman beli dari Boya ini, teman-teman bisa langsung ke website Boya aja di www.boya-mic.com teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja ya, buka, dan nanti isinya ada kodenya, dan itu kodenya teman-teman masukin ke websitenya, nanti akan teridentifikasi di sana apakah produk teman-teman itu original atau tidak teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini dia ada compatible dengan smartphone, tablet, desktop atau laptop ya. Di sini ada mirrorless atau DSLR, dan juga cam recorder atau biasa orang bilang itu handycam ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk bagian samping seperti ini, dia itu BYMM1 universal kan gini doang ya. Dan bagian samping sini juga sama aja, dan bagian belakangnya kita lihat sekarang ada fitur teman-teman. Cuman udah ini ya, namanya juga baru udah kepake sekitar 2 bulanan ya, hampir 3 bulan bahkan. Nah, untuk fitur yang pertama ini dia sama seperti yang di depan ya, kompatibel dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, akan seperti recorder,
audio recorder dan masih banyak yang lagi. Audio recorder itu contohnya seperti apa ya teman-teman, seperti sound card atau mixer ya, yang ada nyolok ke komputer teman-teman, itu bisa disambungkan, mikrofon ini bisa disambungkan ke sana teman-teman, seperti itu contohnya. Dan fitur yang kedua itu dia compact dan juga ringan untuk ukuran tradisional mic. Dan fitur yang ketiga itu dia menggunakan bahan metal teman-teman, bahan metal. Dan yang kelima ini kita mendapatkan professional Very Whistle teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Kenapa dia ini dibilang directional mic? Karena ya itu tadi, bentuknya kecil, tidak terlalu besar ya, jadi dibilang compact, ringan, dan juga bahannya ini saya suka teman-teman, bahannya metal dan tidak menggunakan baterai. Beda sama mikrofon duit saya sebelumnya seperti ini. Ini dia cuma foam doang, biasa tipis ya. Terus dia berbahan plastik dan menggunakan baterai. Satu lagi nih yang paling bikin males teman-teman, bentuknya besar ya, jadi kurang fleksibel untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Sedangkan mikrofon Boya ini adalah bentuknya kecil dan kualitasnya pun bukan yang jelek-jelek banget ya teman-teman, yang bener worth it lah kualitasnya gitu kan. Terus ukuran mikrofon tidak menggunakan baterai itu ini sudah bagus teman-teman. Oke, lanjut ke bagian bawah, ada spesifikasi di sini. Untuk spesifikasinya itu polar patternnya dia cardioid ya. Cardioid itu merekam dari 3 sisi yang berbeda. Terus yang kedua ini frekuensi responnya 3519 kHz ya teman-teman. Dan di sini ada juga sensitivitasnya minus 42 desibel, kurang lebih 1 desibel per 0 desibel sama 1 volt per PA 1 kHz, dengan sinyal noise ratio-nya itu di 70 desibel SPL. Dan dia menggunakan jack 3,5 mm, menggunakan konektornya TRS dan juga TRRS. Jadi yang TRS-nya itu ke mikrofon dah ya, dan TRRS-nya itu nyambung ke ini ya, ke jack device-nya teman-teman, seperti itu. Untuk dimensinya di sini 22 mm kali 81 mm dengan berat bersihnya hanya di 86 gram teman-teman, cukup ringan. Dan produk ini itu made in China. Pabrikannya namanya adalah Shenzhen Jias Photo Industrial teman-teman. Dan di sini dia Boya memiliki 2 website ya. Yang pertama itu website adalah di www.boyastreaming.com dan www.jias.com teman-teman. Seperti itu untuk websitenya. Oke, kita lanjut buka aja barangnya dalam seperti apa. Pertama-tama kita ini dia nih, seperti ini pouch ya. Ada pouch Boya. Sini kita dapat gratis ya, nggak beli sama sekali teman-teman. Kita dapat tadi packingnya. Sini ada logo Boyanya dan tulisannya Boya seperti itu. Ini embos-embosan ya. Ini berbahan kulit teman-teman, atau bisa dibilang glitter ya. Tetapi kulit ini bukan kulit asli teman-teman. Ini adalah kulit sintetis. Ya cuman lumayan buat teman-teman yang suka traveling, ini memperingankan beban teman-teman sehingga mudah dibawa jadinya. Dan nggak perlu naruh acak-acakan seperti itu. Oke. Terus untuk di sini ada user manual atau manual book, atau bisa dibilang apa ya? Kitab ya orang bilang teman ya, seperti ini. Tulisan Boya BYM1 Universal Cardioid Microphone teman-teman. Oke, kita buka di sini. Oke, untuk ini adalah namanya instruksi manual teman-teman. Sini ada thank you for purchasing Boya BYM1. Terima kasih sudah membeli Boya BYM1 teman-teman. Oke, sini ada fitur spesifikasi sama aja sama di bagian belakang box tadi, cuman di sini ada bedanya di spesifikasi. Ada tambahan transducernya itu electret condenser teman-teman, seperti itu aja sih, nggak ada lebihan lagi. Di sini ada what's include, nggak terlalu penting, kita langsung next aja. Oke, di bagian sini itu ada spesifikasi teman-teman. Spesifikasinya di sini ada diagram dari frekuensi respon ya, lebih tepatnya. Yang di atas ini diagram, dan pun juga diagram sih. Cuma saya juga kurang paham sama audio gitu. Ini dari minus berapa? Mungkin minus 18 kali ya, atau minus 16, saya juga kurang paham nih. Terus dia naik sampai ke di sini berapa nih? 0 desibel teman-teman. Seperti itu. Terus ini ada tulisannya desibel ray 1 volt per PA, itu ya kurang paham. Oke, dan ini ada juga nih diagramnya seperti ini. Ya, oke, kita lanjut.
Di sini ada troubleshooting ya buat teman-teman yang mengalami masalah. Di sini untuk problemnya ya buat teman-teman yang memiliki masalah di sini, dan juga di sini langsung ada solusinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi nyari ya. Oke, segitu aja, sisanya bahasa Cina teman-teman. Cunima ya. Oke. Oke teman-teman, nah, kita lanjut buka aja ya untuk barang-barangnya. Ya, oke. Sini. Wow, sorry teman-teman. Oke, di sini untuk holdernya, pegangannya lebih tepatnya, dan untuk masukin ke mounting, dan juga di sini ada dratnya teman-teman. Seperti itu. Ada kabel konektornya. Nggak lupa dengan mikrofonnya teman-teman. Dan juga ini dia professional Fury windshield teman-teman. Nah ini dia yang saya suka teman-teman. Kenapa? Lumayan cukup bagus dan cukup baik untuk meredam noise. Di dalamnya ini ada busanya, ada busa. Bukan busa ya, foam. Sama seperti mikrofon yang tadi ada foamnya. Dan juga di sini itu bulu-bulu gitu teman-teman. Jadi dia double gitulah, double untuk redam noise. Langsung aja kita masukin teman-teman, seperti ini. Mikrofon buaya, dan pastikan tulisan buayanya di bagian atas saat masang holder ya, supaya teman-teman itu merekamnya dari sisi kanan gitu ya, depan sesuai. Jadi kalau ini di samping ya, jadinya teman-teman ngerekam dari atas bawah dan juga depan, jadi kurang baik lah ini ya. Oke, dan untuk masalah konektor teman-teman, coloknya itu adalah yang seperti huruf L ini ke mikrofon, dan yang lurus ini ke device. Jangan sampai teman-teman salah pasang ya, yang lurus ini ke mikrofon dan miring ini device. Teman-teman tidak akan terikut untuk suara teman-teman, jadi seperti ke-mute gitulah suaranya. Jadi jangan sampai salah pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini yang bener ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke mini LED nya yang tadi ya. Kan kita pasang, coba ini ya, kita pasang ke mini LED karena di situ ada mounting juga ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini untuk LED nya. Ini Ulanzi W49 LED mini LED video light teman-teman. Tulisannya quality item slash by Ulanzi, samping kosong, bagian atasnya. Nah untuk spesifikasinya ini ada di bagian atas teman-teman. Beda kalau tadi kan di bagian belakang produk, kalau ini di bagian atas box produk teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk modelnya W49 LED, light source-nya 49 LED bridge, color temperaturnya itu 6000 Kelvin ya, 6000 Kelvin maksudnya. Illuminasi 800 LM atau 800 luminance bisa dibilang. Illuminasi angle-nya itu 60 derajat ya, maksudnya lebar mencahayai ke depan itu adalah 60 derajat. Dan light distance-nya atau bisa dibilang jangkauan jaraknya itu bisa sampai 5 meter untuk menerangi ke depan teman-teman, seperti itu. Cukup jauh dan cukup lebar teman-teman. Oke lah. Oke, terus untuk working voltage-nya DC 3 volt dengan power 5,5 watt. Kenapa di sini untuk working-nya itu 3 volt teman-teman? Karena dia menggunakan baterai berukuran A2 ya, 2 buah. Karena per satu baterai A2 itu sekitaran 1,5 volt. Jadi karena menggunakan 2, di sini dia ditulis working voltage-nya adalah DC 3 volt teman-teman. Oke, untuk bagian belakangnya di sini ada 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu ada 3 calcium mounting, ada 3 mounting tambahan ya buat teman-teman namanya aksesoris. Dan yang kedua bisa digunakan juga untuk di gimbal. Dan yang ketiga itu dia bagus untuk pembuatan film teman-teman, perfect for filmmaking, seperti itu. Dan untuk produk ini, yang teman-teman kepo sama produk Ulanzi lainnya, atau kepo dengan produk ini dari spesifikasi on webnya, teman-teman bisa langsung search aja di Google www.ulanzi.com, dan teman-teman tinggal cari-cari aja di website langsung. Mungkin ada lighting yang lebih teman-teman suka ya. Proses sudah segini sudah cukup baik untuk menyinari ya teman-teman, untuk mencahayai gitu ya dibilang. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup beli yang W49 LED ini aja. Dan untuk pabrikannya itu bernama Shenzhen Ulanzi Technology teman-teman. Produk ini juga sama, made in China. Oke, kita langsung buka aja. Nah seperti ini produknya. Dan sini ada
kitab lagi teman-teman. Atau apa nih, user guide. Oh, di sini ada silika gel, ada quality control paste juga. Oke, benar, user guide. Sini ada safety tips, ada warning, ada apa lagi nih? Ada spesifikasi dan ada part diagram. Part diagram itu ada 4 teman-teman. Extensive groove, switch, battery groover, 4 battery groove, seperti itu. Nggak terlalu penting ya ini ya. Terus ini apa nih? Ada photograph like install dan masih banyak lagi. Ada charging for battery juga aja. Oke. Ini dia untuk lightingnya. Ini juga sama nih, ada drat juga. Dan sini untuk switch on off nya diputar. Sini untuk memasukkan baterai teman-teman. Nah, seperti ini dia. Yang saya beritahu bahwa baterai ini adalah 1,5 volt. Ya, jelas ya. Oke. Dan untuk meldingnya juga cukup lumayan soft. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pecah. Teman-teman tinggal ukur jarak aja supaya lebih soft lagi. Oke, segini cukup lumayan soft ya. Kalau terlalu dekat kan pecah ini memang. Teman-teman atur jarak supaya nggak pecah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau pasang bukan mini ya, pasang karbit mikrofon ke sini juga bisa. Seperti yang contohnya tadi ini yang Boya, tolong pasang di samping atau di atas. Cuman saya lebih suka di samping karena jadi nggak terlalu menghalangi ya teman-teman. Seperti ini, kita kencengin aja untuk mountingnya, dan teman-teman taruh mic Boya ini ke atas ya. Teman-teman tinggal colok aja ke device teman-teman. Dan seperti ini untuk setup saya teman-teman. Karena nggak terlalu ribet. Jadi seperti ini. Dan temen tinggal masukin aja ke ini misalkan apa ya, ke holder smartphone misalkan ini yang ada mountingnya seperti ini. Untuk teman-teman pegang langsung ke tripod juga bisa ini ya, kalau cuma pengen menyinari aja. Oke teman-teman, oke sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang nonton video sampai habis, jangan lupa tombol like, comment, subscribe, thanks for watching and see you.